Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok Susulan ini mempresentasikan mengenai Partai Komunis Indonesia. Kami akan mempresentasikan tentang latar belakang, tujuan, serta kegiatan PKI pada masa pergerakan nasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zaid Ibrahim. Nama saya Siti Nuraini. Saya Arsa Yudhistira. Dan kami siap mempresentasikan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Partai Komunis Indonesia adalah organisasi radikal yang muncul akibat pecahnya organisasi Sarekat Islam. Hadirnya golongan revolusioner ini membentuk si merah menjadi berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran sosialis di Indonesia. PKI didirikan pada tahun 1920 di Semarang, Jawa Tengah. Dalam buku Di Bawah Lentera Malah, karya Soe Hok Ye, organisasi ini adalah bagian dari ISDV, sebuah organisasi sosial yang didirikan oleh Snevliet, seorang aktivis Belanda di Indonesia. Tahun 1920, ISDV berubah nama menjadi PKI dan mulai menonjolkan ideologi komunis secara lebih jelas untuk memperjuangkan hak pribumi. Oke, halo semuanya. Bersama saya Zaid Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan mengapa Partai Komunis Indonesia dibentuk. Jadi pada masa itu banyak sekali rakyat Indonesia atau pribumi yang mengalami penindasan karena kolonial Belanda. Oleh karena itu, para kaum komunis Indonesia segera membentuk sebuah organisasi bernama Partai Komunis Indonesia atau yang biasa kita kenal PKI. Tujuan tersebut, partai tersebut bertujuan untuk membangun semangat para pribumi untuk melakukan perlawanan dan pemberontakan terhadap kolonial Belanda. Selanjutnya, PKI juga mendukung sebuah perjuangan kelas. Jadi tidak ada yang namanya perbedaan kelas. Tidak ada yang namanya kelas menengah, kelas atas, kelas bawah, ataupun sebagainya. Di PKI semuanya sama. Ide-ide tersebut bertujuan untuk menyasar ke kelompok para buruh dan petani yang menderita di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Jadi, tujuan berdirinya Partai Komunis Indonesia untuk membangun semangat para buruh dan petani serta mendukung persamaan kelas, perjuangan kelas di Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya akan mempresentasikan kegiatan pada masa pergerakan nasional. PKI sering memimpin pemogokan buruh untuk menekan para pemilik perusahaan Belanda agar memperbaiki kondisi kerja, meningkatkan upah dan memperlakukan buruh dengan baik. Salah satu contohnya adalah pemogokan buruh besar di Sumatera Barat yang melibatkan para pekerja tambang. PKI aktif menyebarkan ideologi komunitas kepada masyarakat, khususnya kepada buruh dan petani. Mereka mengadakan pertemuan ceramah dan menyebarkan selebaran untuk menarik dukungan dari kalangan yang merasa tertindas oleh kolonialisme. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.